Oke, kita akan ke video selanjutnya. Oke, kita akan ke video yang kedua. Ini saya akan membuat dengan cara membuat website toko online menggunakan bantuan ChatGPT. Kemarin kita sudah membuat tampilan dasar HTML dengan bantuan ChatGPT. Sekarang kita akan membuat database-nya. Apa itu database? Database itu sendiri adalah suatu data yang disimpan dalam MySQL yang sudah bawaan dari XAPP. Nanti kita akses melalui PHP MyAdmin dan kita akan tambahkan itu juga kita akan menggunakan jasa layanan ChatGPT untuk membuatkan database yang kita inginkan. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menyalakan kembali XAPP dan membuka dengan Studio Code. XAPP kita nyalakan Apache, dinyalakan sampai berwarna hijau, kemudian MySQL-nya juga dinyalakan sampai berwarna hijau. Kalaupun ini tidak berwarna hijau, itu akan berwarna kuning dan berwarna merah. Jika berwarna merah, itu ada error, keterangannya error di sini. Kalau kalian nggak mau ribet atau gimana, tinggal copy kemudian cari ke ChatGPT-nya. Nah, jika sudah dirasa menyala menghijau, kita ke browser Chrome atau yang lain sebagainya, terus kita ketik php myadmin. Oke, kita sudah ke toko online yang kemarin kita buat di part pertama. Kemudian kalau sudah tampil seperti ini atau sudah ke toko online dan ke localhost database PHP MyAdmin-nya, kita suruh saja ChatGPT untuk membuatkan database-nya. Caranya dengan mengeklik di sini buatkan database-nya. Toko online yang saya buat. Kalau lebih efektif, kita menggunakan history ChatGPT yang kemarin kita gunakan. Kalau sudah, kita tinggal kirim saja pesannya atau permintaannya. Maka akan dibuatkan secara otomatis satu persatu langkah-langkah untuk menggunakan database dibuatkan secara otomatis oleh ChatGPT. Tentu ini akan mempersulit kita untuk memasukkan ke dalam database-nya. Kita suruh saja ChatGPT untuk menggabungkan kode database-nya. Nah, di sini akan diberikan data readable, datable, integer, autoincrement, dan lain sebagainya, stop, gambar, maka akan dibuatkan dengan per beberapa contoh. Example-nya ini ada email pengguna, alamat, dan seterusnya. Lalu sudah dibuatkan, kita sambil menunggu. Di sini kita copy dan pastekan di sini. Pastekan di SQL. Nah, di sini ada SQL, kemudian diklik di sini tinggal dipastekan saja. Kemudian di baris ini ada go, maka otomatis akan terbentuk seperti ini. Ini sudah saya buat kemarin, jadi
Ini tinggal klik saja. Kalau ada pesan error di sini pasti dijelaskan. Kalau copy saja dan tambahkan ke ChatGPT-nya. Nah, kita kan kemarin sudah membuat ya, jadi saya rasa saya nggak usah dan kemudian kita langsung next langkah selanjutnya. Nah, ada langkah kedua yaitu membuat config. Database ini tidak akan maksimal jika file config-nya tidak dibuat. Nah, jadi sembari kita membuat database, kita juga membuat file config-nya dengan cara copy kodenya, kemudian pindah ke My Studio Code. Di sini kemarin kan kita buat CSS sama indeks PHP. Nah, sekarang kita buat file baru dengan Ctrl N, kemudian pastekan saja. Maka di sini akan terbentuk suatu konflik atau penghubung penjembatan antara database ke indeks yang kita buat. Nah, gimana caranya untuk menyimpannya? Ya tinggal simpan saja, kita namai config. Config seperti ini, config.php. Kalau sudah hal-hal seperti ini sudah dilakukan, kemudian pastikan di indeks.php-nya itu sudah tidak ada error. Nah, kalau sudah dibuat database-nya, kemudian saya akan memerintah membuatkan halaman beranda produk. Beranda ini dikembalikan, maka akan ke sini lagi. Kemudian akan menambahkan produk. Di sini masih not found. Kita akan suruh untuk ChatGPT supaya beranda produk tentang kami kontak admin ini bisa diklik. Nah, sementara itu kita fokus ke beranda dulu. Nah, langkah pertama dengan memerintah ChatGPT sebagai berikut. Yang pertama, jika saya menekan tombol beranda, maka kembalikan ke halaman pertama. Kembalikan ke halaman utama. Ini kita tidak mempelajari secara detail bahasa pemrograman, tetapi kita mempelajari tentang bagaimana caranya untuk membuat atau memerintah suatu AI untuk membantu kita saat membuat suatu website. Nah, yang pertama, langkah pertama di sini kita akan baca membuat tools berada di teks PHP. Nah, di sini ada menyertakan sambil kita baca. Di sini kita copy saja, kemudian dipastikan di halaman ini. Ya. Kemudian kita perintah lagi jika kita akan menekan suatu produknya ini, produk maka diarahkan ke tampilan beberapa produk.
kita perintahkan saja ChatGPT-nya buatkan. Jika saya menekan, kalau lebih jelasnya kita copy lagi, kemudian kita tunjukkan ke ChatGPT-nya, kemudian kita kasih keterangan di bawahnya. Jika saya menekan tombol produk, maka arahkan ke halaman baru dengan tampilan beberapa produk yang kita masukkan nanti. Nah, sambil menunggu, maka di sini kita disuruh untuk membuat PHP produk.php. Kita buat saja dengan kode yang sudah diberikan. Sambil menunggu, kita kasih kembali ke Studio Code, kemudian Ctrl N, paste, disimpan, kita namai sesuai yang diarahkan oleh ChatGPT. Di sini disuruh menamai dengan produk.php. Maka kita di sini juga akan menamai yang sama yang diperintah oleh ChatGPT-nya. Nah, kalau sudah, kita akan coba reload atau di sini kita buka produk.php. Nah, maka akan error karena belum terkoneksi secara akurat di PHP di koneksinya. Nah, kita akan memecahkan hal seperti ini dengan melangkah langkah kedua. Di sini pasti ada disediakan konfliknya sendiri. Suatu halaman produk atau detailing atau tempat di mana produk atau kolom atau folder produk.php yang diperoleh melalui ChatGPT, kita akan mengeceknya atau kita akan mengujinya dengan di sini ada kembali ke toko online yang ini. Jika kita klik beranda, maka akan diarahkan ke halaman awal. Jika kita kontak atau klik produk, maka akan dialihkan ke halaman lainnya. Nah, untuk itu kita akan membuat tentang kami, kontak, dan admin. Ya. Jadi yang kita skip saja untuk tentang kami, atau kita ulangi lagi, atau kita jika saya klik tentang kami, ini kan belum bisa atau masih dalam sini. Nah, kita akan suruh untuk ChatGPT membuatkan halaman tentang kami. Tinggal suruh saja buatkan halaman tentang kami.
Nah, di sini akan dibuatkan file php.about.php. Nah, jadi kita copy saja, kemudian ke Studio Code kita buat baru, Ctrl New, Ctrl N, kemudian pastekan saja, kita namai dengan yang direkomendasikan atau yang diarahkan ChatGPT. Kita copy saja biar tidak salah. Perlu kita hentikan. Jika kita salah saja satu huruf, satu titik, maka tidak akan bisa. Nah, di sini sudah tampak, terus kita di sini ada tentang kami, kemudian ada kontak sama admin. Kontaknya kita buatkan dulu, buatkan halaman kontak. Dan pastikan di sini ada sama dengan boot.php. Di sini letaknya di sini di indeks. Kemudian pastikan ini sudah about. Ini jika namanya about, ya di sini juga about. Jika ini semua tentang kami, maka di sini harus tentang kami. Kita akan buat satunya yaitu halaman kontak. Kita langsung copy, kemudian ke Studio Code, Ctrl N sama dengan paste, kemudian cari namanya seperti sama persis di ChatGPT, kemudian di save, beri nama, maka di sini berada, diklik kembali ke halaman awal, produk itu tampilannya seperti ini, tentang kami seperti ini, kontak seperti ini. Nah, nanti pertemuan ketiga atau video yang ketiga akan secara rinci membahas adminnya ini. Adminnya nanti bisa login dan memasukkan barang dan lain sebagainya. Untuk sampai sekarang saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.